Beralih ke informasi lain, pemirsa Partai Gerindra hingga kini masih menjadi magnet bagi partai politik lain. Kali ini giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Sabtu sore. Silaturahmi Zulkifli Hasan ke rumah Kertanegara menemui Prabowo Subianto berlangsung sore hari ini. Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Zulhas menjelaskan bahwa silaturahmi ini bertujuan untuk menyamakan frekuensi dan memperbanyak titik temu agar terbangun koalisi yang solid. Sebelumnya Gerindra juga telah menjamu dua partai lainnya, yaitu Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang. Kedua parpol menyatakan membuka peluang kerjasama untuk pemilu 2024. Pertemuan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sore ini diperkirakan membahas rencana koalisi kebangsaan atau koalisi besar. Kemarin Partai Perindo dan PPB juga melaksanakan anjang sana dengan Prabowo Subianto di kediaman pribadinya. Lantas bagaimana peluang terbentuknya koalisi kebangsaan serta peluangnya lolos di pemilu 2024? Kami akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Kamarudin. Selamat sore Pak Ujang Kamarudin. Selamat sore Mbak Mega, Assalamualaikum. Iya, salam sehat selalu Pak Ujang. Siap, sama-sama Mbak Mega. Ya, kita mengetahui Pak Ujang hari ini ada pertemuan antara Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra dan juga Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Dan ini menjadi pertemuan ketiga dengan partai-partai lain di hari pertama, di hari Rabu dengan Perindo dan kemudian dilanjutkan dengan PKB. Namun sore hari ini ternyata ada kemungkinan keduanya ini pertemuannya untuk membentuk koalisi besar. Bagaimana tanggapan Anda Pak Ujang? Ya, ini kan sebenarnya tindak lanjut dari pertemuan besar ya di DPP PAN yang lalu, beberapa hari yang lalu. Ya, suka tidak suka, senang tidak senang ketika Pak Jokowi katakanlah mengumpulkan ya 5 ketua umum parpol di DPP PAN itu yang katakanlah kemarin tuan rumahnya Pak Zulhas itu harus ditindaklanjuti dengan sebuah desain planning atau rencana ya mematangkan koalisi besar itu. Karena koalisi besar itu kan masih mentah, masih sekedar wacana. Oleh karena itu untuk agar implementasinya jalan, agar terjadi, maka ya perlu tadi komunikasi, silaturahmi, pertemuan-pertemuan yang intens. Karena kan kalau berkoalisi itu kan tidak begitu seperti membalikan telapak tangan, tahu-tahu jadi tidak, tetapi ada proses yang panjang. Gitu. Terkait apa? Misalkan komitmennya seperti apa, lalu format koalisinya seperti apa, lalu misalkan nanti capres-cawapresnya siapa, apakah nanti koalisi besar ini bisa menang atau tidak. Banyak faktor atau banyak variabel yang harus diperhitungkan ketika ingin membentuk sebuah koalisi besar. Dan saya melihat ini salah satu jalan ya. Pertemuan hari ini Pak Zulhas di rumahnya Pak Prabowo menjadi salah satu jalan terbukanya atau terbentuknya koalisi besar nanti. Yang sebelumnya kita tahu juga Pak Haritanu sudah bertemu, lalu Pak Yusril juga sudah bertemu. Ini artinya apa? Artinya memang koalisi besar itu dipersiapkan, didesain, dibangun untuk apa? Ya tadi untuk kepentingan koalisi besar itu mengusung capres-cawapres yang nanti bisa dianggap menang gitu. Siapapun capres-cawapresnya nanti. Saya melihatnya ya peluangnya masih 50-50, mungkin terbentuk, mungkin tidak. Tetapi kalau komunikasinya lancar, kalau komunikasinya jalan, kalau komunikasinya mulus ya antara 5 parpol dan parpol lain termasuk Perindo, PBB, termasuk PSI dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo, ya kemungkinan koalisi besar itu akan terbentuk dan terbangun. Dan saya masih ingat Mbak Mega, Pak Prabowo ketika ditanya oleh teman-teman media ya pasca pertemuan di DPP PAN mengatakan Pak Prabowo kami ini katanya timnya Pak Jokowi, artinya ya koordinatornya Pak Jokowi, ketua timnya Pak Jokowi. Nah kalau sudah begitu ya kalau Pak Jokowi perintahkan ya kemungkinan koalisi besar itu akan terlaksana. Oke, baik Pak Ujang, kalau
tentunya kita mengingat bahwa ini Pak Zulhas juga sebelum bertemu dengan Pak Prabowo mengatakan bahwa PAN juga masih solid terkait dengan koalisi Indonesia Bersatu ya tentunya. Dan apakah memang menjadi kemungkinan koalisi besar ini akan bergabung? Apa saja sebenarnya unsur-unsur yang ditetapkan oleh PAN sehingga memang ini akan dibentuk lagi ataupun akan lebih besar lagi koalisi besarnya dengan Prabowo? Pertama kalau PAN itu ya tadi ya saya paham solid ya, tetapi Ya. PAN ini kuncinya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi ke kanan ya PAN ikut ke kanan, Pak Jokowi ke kiri ya ke kiri, termasuk KIB yang lain, Golkar dan P3. Satu itu kuncinya. Yang kedua, PAN itu akan rasional. Rasional itu artinya dia akan mengusung, mendukung capres yang punya potensi menang tinggi. Ya siapa yang punya potensi menang tinggi? Ya tentu capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Kita tahu yang memiliki elektabilitas tinggi ada 3 kan, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, lalu ada Pak Anies. Nah, kalau kita melihat membangun konstruksi koalisi besar katakanlah dengan PAN tadi ya, dengan 4 partai lain, termasuk partai yang non parlemen seperti Perindo, PBB dan PSI, katakanlah kalau terbangun koalisi besar itu, KIB ya gabungan KIB dengan KIR dengan tadi partai Perindo, PBB dan PSI, maka saya melihatnya adalah ini bangunan besar ya, yang tentu kalau di bawah komando Pak Jokowi akan solid, akan jalan. Karena arahan Pak Jokowi tadi rasional. Nah, rasional itu artinya apa? Ketika 3 besar tadi Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies memiliki elektabilitas yang tinggi, jadi PAN akan rasional, akan mengusung di antara ketiga itu. Tetapi kalau kita nilai satu-satu, kita bedah ya Mbak Mega. Dari 3 nama, misalkan Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Pak Anies sudah ada di koalisi perubahan. Koalisinya Nasdem, PKS, dan Demokrat. Artinya ini tidak mungkin Pak Anies menjadi capres di koalisi besar. Kan begitu. Lalu Pak Ganjar kemungkinan ini akan bisa diusung oleh PDIP. Atau Pak Ganjar juga tidak tahu PDIP mendukung atau tidak. Yang jelas Pak Jokowi sudah tidak mendukung Pak Ganjar lagi. Pasca kejadian Pak Ganjar menolak Piala Dunia U20 sehingga Indonesia batal sebagai tuan rumah kan gitu. Karena menolak tim Israel. Jadi dari sini kelihatan Ganjar akan tereliminasi dari koalisi besar ini. Jadi kemungkinan saya melihatnya gitu ya secara objektif saja, secara rasional saja, kemungkinan Pak Prabowo ini capres di koalisi besar ini seandainya koalisi besar itu terjadi atau terbangun atau terbentuk gabungan antara KIB, KIR dengan tadi Perindo, PSI dengan PBB seperti itu. Oke, baik Pak Ujang, ini menarik sekali kalau kita melihat bahwa tentunya di hari pertama Prabowo dan juga tentunya Perindo juga bertemu di hari Rabu, kemudian di hari Kamis ini PBB juga bertemu, dan juga Pak Prabowo kemarin sempat mengatakan bahwa Prabowo membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya koalisi besar tentunya untuk bisa bergabung dengan Gerindra. Nah, apakah juga termasuk partai non-parlemen juga Pak Ujang? Ya, saya meyakini ya. Kita misalkan bahas Pak Haritanu, Ketua Perindo, itu kan sangat dekat. Kita tahu Pak Haritanu itu dulu pendukung Pak Prabowo di 2014. Saya tahu persis, bahkan Pak Haritanu itu menjadi donatur Pak Prabowo di 2014. Tetapi walaupun Pak Haritanu di 2019 yang lalu tidak mendukung Pak Prabowo, tapi masih berteman itu. Pak Haritanu izin dulu ke Pak Prabowo ketika ingin mendukung Pak Jokowi. Jadi memang berteman antara Pak Haritanu dengan Pak Prabowo. Artinya saya meyakini Pak Haritanu juga bisa bergabung dengan Pak Prabowo yang pertama. Yang kedua tadi Partai Non-Parlemen PSI sudah merapat juga kan ingin mendukung koalisi besar karena komandannya Pak Jokowi. Yang ketiga PBB sudah bertemu langsung dengan Pak Prabowo begitu. Jadi kemungkinan akan bergabung partai-partai non-parlemen itu kepada Pak Prabowo. Ya, tapi Pak Ujang tentunya kalau kita melihat bahwa koalisi besar ini kan masih mentah ya. Semua masih mungkin terjadi jika komunikasi 5 parpol lancar. Koalisi besar ini mungkin terbangun atau mungkin memang Prabowo benar-benar selektif untuk memilih partai-partai besar untuk bergabung dalam koalisi besar. Ya, karena Pak Prabowo gini, butuh dukungan banyak parpol. Karena misalkan hari ini Pak Prabowo ada di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Itu kan dengan PKB. Nah dengan PKB ini tidak cukup kuat, akan rawan gitu loh. Ya oleh karena itu ya perlu gabungan koalisi besar tadi. Ya kesempatan dan peluang Pak Prabowo ini untuk tadi ya mengorkestra ya atau mendesain koalisi besar itu bersama Pak Jokowi. Tentu bersama tadi 4 partai besar lainnya yang berkumpul di DPP PAN. Oleh karena itu saya melihatnya ya tadi suka tidak suka, senang tidak senang,
di tengah ketidakpastian koalisi ini ada peluang Pak Prabowo untuk menyatukan ya partai-partai yang bergabung di DPP PAN, 5 partai termasuk Perindo, PBB dan PSI itu. Jadi saya meyakini kalau mereka solid, kalau mereka deal, kalau mereka sepakat dengan tadi ya desain juga Pak Jokowi, saya sih meyakini ini akan hadir. Karena kan koalisi besar ini bentuk perlawanan juga sebenarnya saya melihat. Pertama apa? Bentuk perlawanan terhadap PDIP, karena PDIP telah menolak gitu ya Piala Dunia U20 yang ini membuat Pak Jokowi sakit hati lah kira-kira seperti itu. Yang kedua ini juga bentuk perlawanan atau antisipasi juga terkait dengan koalisi yang dibangun oleh Nasdem, PKS dengan Demokrat. Jadi saya meyakini kalau Prabowo itu misalkan hanya koalisinya dengan PKB saja seperti saat ini, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu tidak cukup kuat untuk bisa memenangkan pertarungan. Tetapi kalau koalisinya gabungan gitu ya, jadi KKIR digabung dengan KIB, ada Golkar, ada PAN, ada P3 di situ, lalu ada Gerindra dan PKB ya, lalu ditambah lagi misalkan PBB, Perindo dan PS, ini kan cukup kuat dalam konteks koalisinya. Oleh karena itu ini menjadi penting bagi Pak Prabowo untuk bisa menyatukan koalisi tersebut. Makanya Pak Prabowo terus didatangi oleh banyak ketum partai lain untuk bisa bersilaturahmi. Tadi bahasa saya untuk mematangkannya atau proses jalannya koalisi besar itu. Baik, terima kasih. Tentu kita melihat ya Pak Ujang ini bagaimana sih hasilnya. Ini tentunya koalisi besar yang tentunya akan dibentuk antara KIB, KKIR, dan kita masih menunggu bagaimana hasilnya meskipun memang belum disampaikan sekarang. Tapi kita tentunya menunggu hasil-hasil berikutnya terkait dengan koalisi menuju pemilu 2024. Terima kasih Pak Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Salam sehat, sama-sama Mbak Mega.